Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Penatua Yonatan Adiwijaya dari GKI Mojosari. Senang sekali rasanya saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema taruh gelas itu. Dan oleh karenanya saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, satu hari telah berlalu. Kini kami akan menghadapi hari yang baru yang siap kami ukir kembali. Sebab itu ya Tuhan, kami sungguh berharap agar firman-Mu lah yang menjadi bekal bagi kami saat ini. Sabda-Mu lah yang akan menjadi penuntun bagi langkah kehidupan kami. Kuasailah kehidupan kami dan nyatakanlah kebenaran itu kepada kami. Amin. Di suatu peristiwa yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara, dikisahkan ada seorang dosen atau profesor yang mengajar para mahasiswanya. Kemudian di tengah kegiatan belajar mengajarnya, tiba-tiba sang dosen ini yang rupa-rupanya dosen fisika ini, dia mengeluarkan sebuah gelas kaca yang kosong. Sembari menunjukkan gelas itu kepada para mahasiswanya, dia kemudian bertanya kepada mereka, "Anak-anak, kira-kira berapa berat gelas kaca ini? 8 ons? 12 ons? 16 ons?" Para muridnya saling merespon. Mereka berusaha untuk menebak satu dengan yang lain. Kemudian dia menyuruh ketiga muridnya untuk maju ke depan, saudara. Dia mengisi setiap gelas itu dengan air dan memberikannya kepada 3 muridnya itu. Tugas mereka sangat sederhana. Mereka harus memegang gelas itu dalam posisi sudut tangan 90 derajat ke depan, selama yang mereka bisa. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata semakin lama mereka memegang, mereka semakin mengeluh. Gelas yang tadinya kelihatan ringan itu tadi, seakan menjadi begitu berat. Tangan mereka mulai turun sedikit demi sedikit, saudara. Dan di akhir dari percobaan itu, sang profesor fisika ini kemudian mengatakan kepada para muridnya, "Berat dari gelas ini mungkin terlihat remeh bagi kita. Kita mungkin akan merasa tidak masalah pada awalnya. Yang akan menjadi masalah adalah seberapa lama kita akan memegang gelas ini. Kita memegang 1 menit, mungkin tidak akan menjadi masalah. Kita memegang 1 jam, tangan kita mulai kesakitan, pegel, atau dalam bahasa Jawa, jarem, begitu ya. Kita memegangnya selama 1 hari, mungkin tangan kita sudah seperti mati rasa atau lumpuh. Berat dari gelas ini, saudara, tidak berubah. Tetapi semakin lama saya memegang gelas ini, rasanya akan semakin berat daripada sebelumnya. Stres dan kekhawatiran, kecemasan dalam hidup ini sama seperti gelas ini." Dia mengatakan demikian. 1 menit kita memegangnya, mungkin tidak masalah. 1 jam kita memegangnya, mungkin kita akan terasa mulai menyakitkan. 1 hari kita memegangnya, kita akan merasa seperti lumpuh melakukan segala sesuatu. Jadi anak-anak, selalu ingat kapan kita harus meletakkan gelas itu. Dia mengatakan demikian. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, ketika kita menjalani kehidupan dengan seluruh keberadaan kita, termasuk segala kerapuhan dan kerentanan kita yang kita miliki sebagai manusia, ada kalanya memang kita ini merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia dan di sekitar kita berada di dalam genggaman kita. Kita merasa bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan ini, saudara. Terhadap apa yang kita lihat, terhadap apa yang kita dengar, terhadap apa yang kita alami. Seringkali kita tidak bisa membendung segala perasaan itu masuk ke dalam pikiran kita. Dan bahkan kita menjadikan segala sesuatunya itu sebagai pergumulan kita. Memang, saudara, panggilan kita adalah bergumul bersama dunia. Tetapi, saudaraku, Tuhan tidak pernah mengharapkan kita untuk menjalani hidup ini dengan perasaan yang murung atau dengan sungut-sungut.
Memang ada berbagai peristiwa hidup yang terjadi di luar kehendak kita sebagai manusia. Barangkali ada 1001 peristiwa yang dapat menjadikan kita khawatir dalam hidup ini. Namun Tuhan sendiri tidak pernah menginginkan hati kita dikuasai begitu saja oleh berbagai kecemasan dan kekhawatiran. Oleh karenanya mengenai kekhawatiran ini, saudaraku, Alkitab kita menyaksikan kepada kita betapa Allah tidak pernah tinggal diam melihat setiap perjuangan hidup manusia. Dia tidak pernah menutup pintu hatinya dan bahkan menutup matanya bagi setiap kita yang mau dengan rendah hati datang kepadanya, bahkan dengan segala kerapuhan kekhawatiran yang mereka miliki. Mazmur pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-22 mengatakan, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Pun juga dengan 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu." Matius 6 ayat yang ke-25 hingga ke-27 pun juga mengatakan hal yang kurang lebih sama. "Janganlah engkau khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak akan kamu pakai." Ya. Bahkan dia juga mengatakan, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Ketika Tuhan melalui firman-Nya ini mengatakan kepada kita, serahkanlah khawatirmu, janganlah khawatir akan hidupmu. Bukan berarti, saudara, dia sedang mengucilkan situasi hidup kita. Bukan berarti pula ia tak mengindahkan perasaan otentik kita, saudara. Tetapi melalui firman tentang kekhawatiran itu, Allah ingin menajamkan iman kita bersama. Kepada siapakah engkau hidup? Apakah kekhawatiran kita ini berangkat dari hati kita yang tidak yakin atau tidak percaya akan kuasa pemeliharaan Tuhan? Memang benar, saudaraku, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masa depan selalu saja bisa menimbulkan kecemasan. Apa-apa bisa jadi pikiran. Apa-apa bisa jadi kecemasan. Segala sesuatu bisa kita cemaskan, saudara. Bagaimana usaha pekerjaanku ini bila situasi tidak berubah? Bagaimana hidupku bisa bermakna tanpa kehadiran seorang pasangan hidup? Bagaimana aku dapat menjalani hidup sedangkan aku saja sulit untuk bekerja dan mendapatkan uang? Bila pertanyaan ini yang menghantui kita, baiklah kita mulai bertanya, saudara. Siapakah yang akan kita andalkan? Dan kemanakah kita akan pergi? Apakah kepada Tuhan Sang Pemelihara hidup ataukah hal-hal duniawi yang kita anggap sebagai jaminan kehidupan kita? Ibu, bapak, saudara yang terkasih, kita semua berada di dalam kancah realita kehidupan dunia. Persoalan hidup, penyakit, dan bahkan penderitaan, semuanya adalah kenyataan, saudara. Apalagi ketika kita berbicara tentang kemalangan, kemalangan hidup itu bukanlah sesuatu yang dapat kita minta dan bahkan kita hindari. Secara sarkastik kita ini seperti bergiliran untuk mengantri, ya, menghadapi penderitaan demi penderitaan. Selama pergumulan akan penderitaan itu ada, saudara, maka secara manusiawi kita juga akan selalu menghadapi dan berjumpa dengan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran hidup. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, setiap orang harus menghadapi berbagai macam realita ini. Memang, saudara, seringkali kita tidak dapat memilih apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita sendiri selalu bisa memilih apa yang menjadi sikap dan respon kita. Manakah yang akan kita izinkan tinggal di dalam hati kita, menguasai hati kita? Apakah kecemasan, kekhawatiran hidup, ataukah kekuatan daripada Tuhan yang melingkupi hati dan pikiran kita? Jangan pernah lupa, Bapak Ibu Saudara, untuk menaruh gelas kekhawatiran itu pada tempatnya. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang tidak sempurna, yang seringkali mudah untuk dikuasai kecemasan dan berbagai kekhawatiran di dalam hidup ini. Tetapi biarlah ya Tuhan saat ini kami
mulai kembali meyakini, biarlah Engkau sendiri yang menguasai setiap ruang hati pikiran kami, supaya dengan demikian kami bisa berjalan di dalam iman dan pengharapan. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun dan membimbing kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.